Mereka duduk bermalas-malasan di sofa. Marno dengan segelas scotch dan Jane dengan segelas martini. Mereka sama-sama memandang keluar jendela. Bulan itu ungu, Marno. Kau tetap hendak memaksaku untuk percaya itu? Ya, tentu saja, kekasihku. Ayolah, akui. Itu ungu, bukan? Kalau bulan itu ungu, apa pula warna langit dan mendungnya itu? Oh, aku tidak ambil pusing tentang langit dan mendung. Bulan itu ungu, ungu. Ayo, bilanglah ungu. Kuning keemasan. Setan. Besok aku bawa kau ke dokter mata. Marta kemudian berdiri, pergi ke dapur untuk menambah air es serta ke dalam gelasnya. Lalu dia duduk kembali di sofa di samping Jane. Kepalanya sudah terasa tapi tidak berapa enak. Marno sayang, ya Jane, bagaimana Alaska sekarang? Alaska? Bagaimana aku tahu? Aku belum pernah ke sana. Maksudku, hawanya pada saat ini. Oh, aku kira tidak sedingin seperti biasanya. Bukankah di sana ada summer juga seperti di sini? Mungkin juga. Aku tidak pernah kuat dalam ilmu bumi. Gambaranku tentang Alaska adalah satu padang yang amat luas dengan salju, dan salju. Lalu di sana sini rumah orang Eskimo bergunduk-gunduk seperti es krim vanili. Aku kira kamu sebagai jadi penyair, Jim. Baru sekarang aku mendengar perumpamaan yang begitu puitis. Rumah Eskimo seperti es krim vanili. Tommy, suamiku, bekas suamiku, kau tahulah. Maukah kau membikinkan aku segelas? Sudah. Kau tidak pernah bisa bikin martini. Bukankah kau selalu bingung? Martini itu campuran gin dan vermouth, atau gin dan bourbon. Oh, aku harus bikin sendiri lagi. Dengan susah payah Jane berdiri dan dengan berhati-hati berjalan ke dapur. Suara gelas dan botol beradu terdengar berdetak-detak. Dari dapur, Jane mencoba bicara lagi. Tommy, suamiku, bekas suamiku. Kau tahu, Marno darling. Ya, ada apa dengan dia? Aku merasa dia ada di Alaska sekarang. Pelan-pelan Jane berjalan kembali ke sofa. Kali ini duduknya mepet Marno. Di Alaska. Coba bayangkan, di Alaska. Tapi minggu yang lalu kau bilang dia ada di Texas atau di Kansas atau mungkin di Arkansas. Oh, aku bilang aku merasa Tommy berada di Alaska. Oh, mungkin juga dia tidak kemana-mana. Marno berdiri, berjalan menuju ke radio lalu memutar knopnya. Diputar-putarnya beberapa kali knop itu hingga mengeluarkan campuran suara-suara yang aneh. Potongan-potongan lagu yang tidak tertentu, serta suara orang yang tercekik-cekik. Kemudian dimatikannya radio itu dan dia duduk kembali di sofa. Marno, manisku. Ya, Jane. Bukankah di Alaska, ya, ada adat yang menyuguhkan istri kepada tamu? Ya, aku pernah dengar orang Eskimo dahulu punya adat istiadat begitu.
Tapi aku tidak tahu pasti apakah itu betul atau karangan guru antropologi saja. Aku harap itu betul, sungguh, darling, aku serius. Aku harap itu betul. Kenapa? Sebab aku tidak mau Tommy kesepian dan kedinginan di Alaska. Aku tidak mau. Tetapi bukankah belum tentu kamu berada di Alaska, dan belum tentu pula sekarang Alaska ini. Jane memegang kepala Marno dan dihadapkannya muka Marno ke mukanya. Mata Jane memandang Marno tajam-tajam. Tapi aku tidak mau Tommy kesepian dan kedinginan. Maukah kau? Marno diam sebentar. Kemudian ditepuk-tepuknya tangan Jane. Sudah. Tentu tidak, Jane. Tentu tidak. Oh, kau anak yang manis, Marno. Marno mulai memasang rokok, lalu pergi berdiri di dekat jendela. Langit bersih malam itu, kecuali di sekitar bulan. Beberapa awan menggerombol di sekeliling bulan hingga cahaya bulan menjadi suram karenanya. Dilongokkannya kepalanya ke bawah dan satu belantara pencakar langit tertidur di bawahnya. Sinar bulan yang lembut itu membuat seakan-akan bangunan-bangunan itu tertidur dalam kedinginan. Merasa senyap dan kosong, tiba-tiba terasa merangkak ke dalam tubuhnya. Halo, ya Jane, aku ingat Tommy pernah mengiringi aku sebuah boneka Indian yang cantik dari Oklahoma City beberapa tahun yang lalu. Sudahkah aku cerita hal ini kepadamu? Aku kira sudah beberapa kali. Oh, Jane menghirup martininya 4 hingga 5 kali dengan pelan-pelan. Dia sendiri tidak tahu sudah beberapa gelas keberapa martini yang dipegangnya itu. Lagi pula tidak seorang pun yang memperdulikan. Kau tahu Marno? Apa? Empire State Building sudah dijual. Ya, aku membacanya hal itu di New York Times. Bisa nggak kamu membayangkan punya gedung yang tertinggi di dunia? Tidak? Bisa nggak? Oh bisa. Bagaimana? Tak tahulah. Tadi aku kira bisa, pikiran-pikiran yang cabul dan lucu. Tapi sekarang, tahulah. Lampu-lampu yang berkedip di belantara pencakar langit yang kelihatan dari jendela mengingatkan Marno pada ratusan kunang-kunang yang suka bermalam di sawah mbahnya di desa. Kalau saja apa kekasihku? Kalau saja ada suara jantik mengeritik dan beberapa kata terjadi di luar sana. Lantas, tidak apa-apa. Itu akan membuat aku lebih senang sedikit. Kau anak desa yang sentimental. Biar. Marno terkejut karena kata biar itu terdengar keras sekali keluar. Maaf Jane. Ya, aku kira Scott yang membuat itu. Tidak, sayang. Kau merasa tersinggung. Maaf. Marno mengangkat bahunya karena dia tidak tahu apa lagi yang mesti diperbuat dengan maaf yang berbalas maaf itu. Sebuah pesawat jet terdengar merisau keras di atas bangunan apartemen Jet. Jet keparat.
Jane mengutuk sambil berjalan terhuyung ke dapur. Dari kamar itu Marno mendengar Jane keras-keras membuka keran air. Kemudian dilihatnya Jane kembali, mukanya basah, di tangannya segelas air es. Aku merasa segar sedikit. Jane merebahkan badannya di sofa. Matanya dipejamkan, tapi kakinya disepak-sepakkannya ke atas. Lirih-lirih dia mulai menyanyi Deep Blue Sea, baby. Deep Blue Sea. Aku gak tahu lirik itu seperti apa ya. Pernahkah kau punya keinginan lebih dalam musim panas begini untuk telanjang lalu membiarkan badanmu tenggelam dalam sekali di gas lautan yang teduh itu, tapi tidak mati? Kau bisa melihat dan memandang badanmu yang tergeletak itu dari dalam sebuah sampan. Maafkan, aku kurang menangkap kalimatmu yang panjang itu. Bagaimana lagi tadi, Jin? Lupakan saja. Aku cuma ngomong saja. Kemudian dia kembali menyanyikan lagu di puisi yang saya tidak tahu liriknya. Marno, ya, kita belum pernah jalan-jalan ke Central Park Zoo ya? Belum. Tapi kita sudah sering jalan-jalan parknya. Dalam perkawinan kami yang 1 tahun 8 bulan tambah 11 hari itu, Tommy pernah mengajakku sekali ke Central Park Zoo. Aku ingat kami berdebat di muka kandang kera. Tommy bilang chimpanzee adalah kera yang paling dekat kepada manusia. Aku bilang gorila. Tommy mengatakan bahwa sarjana-sarjana yang sudah membuat penyelidikan yang mendalam tentang hal itu. Tetapi aku tetap saja menyangkalnya karena gorila yang ada di muka kami mengingatkan aku pada penjaga lift kantor Tommy. Pernahkah aku cerita hal ini kepadamu? Aku kira sudah beberapa kali. Oh Marno, semua cerita sudah kau dengar. Membosankan ya Marno? Membosankan. Marno tidak menjawab karena tiba-tiba saja dia merasa seakan-akan istrinya yang ada di dekat-dekat dia di Manhattan malam itu. Adakah penjelasannya? Bagaimana satu bayangan yang terpisah beribu-ribu kilometer bisa muncul begitu dekat? Ayolah Marno, kalau kau boleh jujur, tentulah kau akan mengatakan bahwa aku sudah membosankan. Cerita yang itu saja yang kau dengar tiap kita ketemu. Membosankan itu. Membosankan. Tapi tidak semua ceritamu pernah aku dengar. Ya, memang beberapa ceritamu sudah beberapa kali aku dengar. Bukan beberapa sayang, sebagian besar. Baiklah. Taruhlah sebagian terbesar sudah aku dengar. Aku membosankan jadinya. Marno diam, tidak mencoba meneruskan. Disedotnya rokoknya dalam-dalam, lalu dihembuskannya lagi asapnya lewat mulut dan hidungnya. Tapi Marno, bukankah aku harus bicara? Apalagi yang bisa aku kerjakan kalau aku berhenti bicara? Aku kira Manhattan tinggal lagi kau dan aku yang punya. Apalagi jadinya kalau salah seorang pemilik pulau ini jadi capek berbicara. Kalau 2 orang terdampar di satu pulau, mereka akan terus berbicara sampai kapal tiba, bukan? Jane memejamkan matanya dengan dadanya lurus-lurus terlentang di sofa. Sebuah bantal terletak di dadanya. Kemudian dengan tiba-tiba dia bangun, berdiri sebentar, lalu duduk kembali di sofa. Marno, marilah, duduk. Kenapa? Bukankah sejak sore aku duduk terus di situ? Marilah, duduk. Aku sedang enak di jendela sini, Jane. Ada beribu punang-punang di sana.
kunang-kunang. Ya, bagaimana lupa kunang-kunang itu? Aku belum pernah lihat. Mereka adalah lampu suara kecil-kecil sebesar noktah. Begitu kecil, ya. Tapi kalau ada 1000 kunang-kunang hinggap di pohon pinggir jalan, itu bagaimana? Pohon itu akan jadi pohon hari Natal. Pohon hari Natal. Marno diam, lalu memasang rokok sebatang lagi. Mukanya terus menghadap keluar jendela lagi, menatap ke satu arah yang jauh entah kemana. Marno, waktu kau masih kecil, Marno, kau mendengarkan aku kan? Iya. Waktu kau masih kecil, pernahkah kau punya mainan kekasih? Mainan kekasih? Ya, mainan yang begitu kau kasihi hingga kemanapun kau pergi, selalu harus ikut. Tidak ingat lagi, Jay. Aku ingat sesudah aku agak besar, aku suka main-main dengan kerbau kakekku. Bilang, Pak, itu bukan mainan, itu piaraan. Piaraan bukanlah untuk mainan juga. Ya tidak selalu. Nah, mainan yang paling aku kasihi dahulu adalah Uncle Tom. Apa dia? Dia boneka hitam yang jelek sekali rupanya. Tetapi aku tidak akan pernah bisa tidur bila Uncle Tom tidak ada di sampingku. Oh. Itu hal normal saja, ya. Anakku juga begitu. Punya anakku anjing-anjingan bernama Vivi. Tetapi aku baru berpisah dengan Uncle Tom sesudah aku ketemu Tommy di high school. Aku kira aku ingin Uncle Tom ada di dekat-dekatku lagi sekarang. Diraihnya bantal yang ada di sampingnya, kemudian digosok-gosokkannya pipinya pada bantal itu. Lalu tiba-tiba dilemparkannya lagi bantal itu ke sofa dan dia memandang kepada Marno yang masih bersandar di jendela. Marno, sayang, ya, aku kira cerita itu belum pernah kau dengar, bukan? Belum, ya? Bukankah itu ajaib? Bagaimana aku sampai lupa menceritakan itu sebelumnya? Marno tersenyum. Aku tidak tahu, Jen. Tahukah kau, sejak sore tadi, baru sekarang kau senyum. Mengapa? Marno tersenyum kembali. Aku tidak tahu, Jen. Tunggu. Sekarang Jen ikut tersenyum. Oh ya, Marno, manisku sayangku. Kau harus berterima kasih kepada aku. Aku telah menepati janjiku. Apa itu, Jen? Piyama. Aku telah belikan kau piyama tadi. Ukuranmu medium large kan? Tunggu ya. Dan Jane seperti seekor kijang yang mendapatkan kembali kekuatannya setelah terlalu lama berteduh, melompat-lompat masuk ke dalam kamar. Beberapa menit kemudian dengan wajah berseri-seri dia keluar kembali dengan sebuah bungkusan di tangannya. Aku harap kau suka pilihanku. Dibukanya bungkusan itu dan dibeberkannya piyama itu di dadanya. Kau suka dengan pilihanku ini? Ini piyama yang cantik, Jen. Akan kau pakai saja malam ini. Aku kira sekarang sudah cukup malam untuk berganti piyama. Marno memandang piyama itu yang ada di tangannya dengan keraguan. Jane, ya sayang, aku belum tahu apakah aku akan tidur di sini malam ini. Oh, kau banyak kerjaan. Tidak seberapa sesungguhnya. Taulah, Jane. Kau merasa tidak enak badan? Aku baik-baik saja. Aku
Bu, tak tahu aja. Aku harap aku mengerti, sayang. Aku tidak akan bertanya lagi. Terima kasih. Aku bungkus saja piyamamu. Terserahlah. Cuman aku kira aku tidak akan membawanya pulang. Oh. Pelan-pelan dibungkusnya kembali piyama itu, lalu dibawanya masuk ke dalam kamar. Pelan-pelan dia keluar kembali dari kamar. Aku kira aku pergi sekarang saja, Jen. Kau akan menelpon aku hari-hari ini, kan? Tentu saja. Kapan aku bisa mengharapkan itu? Aku belum tahu lagi, Jen. Segera aku bilang. Kau tahu nomorku, kan, Eldorado? Ya, aku tahu. Kemudian pelan-pelan diciumnya dahi Jane, seperti dahi itu terbuat dari porselin. Lalu menghilanglah Marno di balik pintu. Langkah-langkahnya terdengar sebentar dari dalam kamar turun tangga. Di kamarnya, di tempat tidur sesudah minum beberapa butir obat tidur, Jane merasa